Lah kok dia kasih statement kalau IP-nya bagus nanti malah cuma jadi karyawan. Dia IP-nya yang cuma 2,7 bisa jadi menteri. Malah berkapain kalau begitu belajar capek-capek supaya jadi menteri semua udah aja nggak usah belajar. Ulama-ulama tuh bilang gini, Allah akan menolong satu negara meskipun dia bukan negara yang Islami kalau dia punya keadilan. Artinya dia akan maju. Tapi Allah akan memberikan hukuman atau azab pada satu negara meskipun negara ini adalah negeri muslim yang tidak adil. Itu setiap manusia tuh sebenarnya nggak nyaman mah. Kayak otak kita sama hati kita tuh kalau pas kita ngelakuin berbanding terbalik dan dengan yang kita tahu apa yang harusnya benar, itu tuh ketika nyaman. Tapi problemnya karena sekarang semua hal itu bisa dicari, dinyamankan secara instan. Ma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Anaknya sudah bisa bilang salam loh. Insya Allah, insya Allah tahun depan Ustadz. Amin ya Rob. Felix. Dia jadi Ustadz, aku jadi pebisnis gimana? Lebih cocok ya. Kemarin tuh gara-gara yang di pembicara di kafe tuh, Ya. sampai ada yang labelin, wah ini calon-calon kayak pendakwah nih. Pendakwah tapi di bisnis sama finance. Kau belum tahu mamanya siapa? Iya makanya. Ma, sebelum mulai, Bismillah dulu. Bismillah dulu. Coba biar kita ini podcast diberkati. ini lu sengaja ya. Selama ini kan lu dimarahin mak lu kan. Sekarang lu mau balas lu. Kenapa posisinya kita kayak gini kan biar Tim A. kita takut. Jadi mau nyerang mama ceritanya mau balas dendam. Enggak, karena topik di video ini sensitif. Iya, sensitif. Kita pengen Bismillah dulu biar kita selamat. Makanya mama bismillah dulu biar nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu. Oh enggak, itu bukan ya. Kalau asyhadu ya di sini nih. Iya, yang lain nanti ya. Jadi kan kemarin kita ingat ya waktu itu kan di apart pas kita ngebahas program Ramadan sama Ustadz Felix. Kita kan bikin bagan skema gitu kan, dari orang yang duniawi banget sampai dia pencerahan, sampai dia bisa menemukan Tuhan dan tulisan Tuhan gitu. Transcendence itu kan kita pencerahan spiritual gitu kan. Kan ada satu lingkaran merah itu namanya krisis. Jadi semua orang harus ngelewatin krisis dulu. Tadi kita udah bahas banyak di episode. Nah ini krisis nih contohnya. Dua krisis. Bentar. Salah nih. Oke. Jadi baik. Krisis itu harus dialamin semua orang biar mereka dapat pencerahan. Betul. Nah, jadi sebenarnya Allah tuh berbaik hati, seluruh masyarakat Indonesia diberikan krisis. Nah, supaya ingat Allah ya. Iya benar. Saking stresnya ngelihat orang-orang ini ya. Bener. Jadi pegangan agamanya bisa kuat, mah. Jadi krisis di Indonesia tuh harusnya kita ngelihatnya kayak ini sebuah opportunity bukan sebuah problem. Karena ketika manusia tidak bisa diandalkan lagi, orang akan ngelihat ke langit. Bener. Kalau iya bener mah. Itu ayat apa? Nggak ada ayatnya sih. Itu formula aja. Karena dia nggak tahu lagi. Karena ngelihat manusia semuanya kacau. Maka gitu. Gila, belakangan ini ramai sih. Terus kan mama sekarang kan udah punya akun yang sebelumnya Racy Guy, gue diganti jadi awalnya mau dibikin bucin. Lucu tuh, tapi udah Bundacin. Iya, tapi udah diambil username-nya. Jadi akhirnya sekarang Ribun. Belum berapa hari kan kita selalu bilang, "Ma, hati-hati kalau misalnya mau upload sesuatu." Iya. Tiba-tiba di story muncul Bahlil. Tolong dipertanggungjawabkan mama ini maksudnya apa? Apakah mama mengkritik pemerintah sudah bekerja susah payah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia? Iya, mereka kadang-kadang gemes juga gitu loh. Kita orang tua ya nyekolahin anak, udah capek-capek cari duit buat nyekolahin anak gitu ya. Supaya pinter dong, supaya kuliah IP-nya bagus. Lah kok dia kasih statement kalau IP-nya bagus nanti malah cuma jadi karyawan. Dia IP-nya yang cuma 2,7 bisa jadi menteri. Malah berkapain kalau begitu belajar capek-capek supaya jadi menteri semua udah aja nggak usah belajar. Kan gini ya, kalau omongan tuh kan ada pendahuluan, ada inti dan Robos ini. langsung ditabrak ya. Yang makanya dapat kan kenapa gua dapat iya ya. Tidak ada tadeng aling-aling. Gue jadi ngerti kenapa lu menderita selama. Kenapa ada space di tengah sini? Iya benar, supaya tidak terjadi kontak fisik. Benar, supaya tidak terjadi kontak fisik. Jadi kesel ya sebenarnya mama ya. Kesel aja, gemes gitu. Iya. Kan Kalau gemes kita. diapain? Cubit. Aduh, cubit kalau orangnya gemes, kalau orangnya gemesin beneran, orangnya belin. Tapi aku juga ketika dengar itu aku juga sebel sih. Cuma aku nggak gemes. Cuma aku pengen ngajak main bola aja. Nah, ya, nanti dia jadi penyerang, aku jadi back. Terus? Minimal sliding lah.
Karena gini, itu benar-benar pernyataan yang false banget. Dan itu jadi tren zaman sekarang. Lu lihat nggak tren? Kemana aja ya orang-orang yang dulu mereka itu di pesantren orang-orang baik gitu kan ya. Seolah-olah orang baik nggak ada yang jadi. Dan akhirnya orang-orang bandel itu semua jadi itu maksudnya. Tapi mereka nggak tahu bahwasannya tadi IPK 2,7 lalu kemudian dia merasa dia sudah punya pencapaian. Padahal bagi kita itu nggak pencapaian. Dan bayangin berapa banyak kerusakan ibu-ibu yang lain. Nanti anaknya bilang ini, Bu, nggak usah lah belajar jauh-jauh, nggak usah lah belajar susah-susah. Kan ada bahlil, ya kan? Nah, makanya IPK cuma 2,7 bisa jadi menteri. Iya. Tapi ya itulah hasilnya. Wapres tuh berapa ya? Kita sudah sampai ke situ belum? Setahu gue juga. Itulah hasilnya 2,7. Enggak, Pintar dia Wapres. bikin antrian gas panjang. Gawat nih, komika diambil alih nih. Lu berapa IPK lu? 3,9. Serius tuh 3,9 lu? Gua Serius? 3,8 apa 3,9? 3,9 mah. Jadi sampai semester 5 atau 6 tuh 4 terus. Serius lu? Iya. Wah parah lu. Gak temenan lah kita. Enggak, tapi gini. Jadi yang penyesalan paling besar tuh kalau di BINUS waktu itu 3,91 itu tuh dapat summa cum laude. Dapat kayak cincin emas. Itu tuh kayak orang tuanya di depan gitu. Gue dapat 3,90. Kurang 0,1. Gak jadi dapat cincin emas dong. Gak jadi dapat gara-gara mata pelajaran apa? Tahu apa? Spiritual development. Nah, Bukan, kamu nggak punya ordal. Coba paman kamu di BINUS bisa naik. Ini bukan gue ya. Ini jujur ya, gue gak setting, gue gak briefing, gue gak apa ya. kalau paman lu di BINUS, lu bukan hanya dapat summa cum laude lu. Lu bisa jadi rektor kayaknya. Paling nggak pakai rektor lah. Iya, wakil rektor, benar. Iya. Tapi emang di Indonesia lagi carut marut banget sih, Mas. Iya. Gila, sampai kayak mama ikutinnya apa aja? Kemarin kan ada kabur aja dulu. Ya, Indonesia apalagi, gelap. apalagi? Dan antara ikutin nggak? Dan antara ikutin. Nah itulah banyak-banyak apa istilahnya bekas koruptor apa dijadiin penasehat segala macam. Ya. Mantap sekali. Harusnya menurut mama siapa yang dijadiin? Aduh, kalau di itunya saya belum begitu ini orangnya ya. Cuman maksudnya yang dimunculin di berita kan yang itu tuh yang katanya yang mestinya direkturnya temennya dia. Siapa Yang mana? Timothy Rona. Ada yang ngomong kayak gitu. Mama harus dibilangnya Remoncin. Iya. Nanti abis itu di cancel. Ada klip-klipnya. Astagfirullah ini. Remoncin disuruh jadi itu. Terus kayak yang Pertamina ikutin? Pernah ini ikutin. Pertamina yang Berapa triliun kan? 193. Hampir Enggak, 200. harusnya lebih karena 5 tahun kali 5 tahun. Oh iya gitu ya? Iya, setahun itu kan yang kemarin ketahuan itu kan setahun. Itu setahun. Dikali 5 tahun. Sampai muncul meme tau gak lu? Pertamax adalah Pertalite yang gak ngantri. Jadi dan waktu itu ada dikait-kaitin loh, kayak ada satu periode itu kayak mobil-mobil yang diisi Pertamax bermasalah. Iya, hancur. Apa gara-gara itu? Tapi terakhir Pertamina tuh kalau nggak salah bikin statement bahwa dibilang nggak ada oplosan. Iya. Nah, siapa yang harus dipercaya? Nah, kayak gini kan kayak masalah krisis kepercayaan kan. Sama itu yang disuruh nggak usah balik lagi. Ya udah nggak usah balik, lu kabur sana. Nah, iya, nggak usah balik itu Terus ada tuh. daripada lu di sana jadi second class. Nggak bisa first class. Emang di sini kita first class? Iya, di sini malah third class aja belum tentu dapat. Enggak, kita di sini nggak kelas malah. Iya. Iya, Mama kan waktu itu sempat cerita ke sebenarnya dulu lumayan pro. Ya. Pro J. Iya. Oh gitu. Iya. Saya termasuk ini. Projo. Cuman ya kuciwa lah. Jadi sekarang agak kurang ini ke politik. Oke. Jadi kurang. Tapi kalau lihat happy yang sama gemes politik. komentar juga. Komentar juga ya, berarti itu masih sih. Masih. Tapi apa menurut Mama yang kayak belakangan ini tuh mengganggu banget nih? Kenapa? Apa sih? Kalau Mama kan udah hidup lebih lama daripada Ai. Udah ngelihat Indonesia tuh dari naik turun kan baru belakangan ini jadi pengamat politik dan teman-temannya. Menurut Mama yang paling signifikan tuh apa? Kenapa krisisnya tuh kayak kesannya wah ini tuh parah nih tahun ini nih. Kalau Mama kan cuma sekedar baca-baca berita gitu ya. Kayaknya kebijakan-kebijakan itu makin nggak pro rakyat, makin bikin susah gitu loh. Pro pejabat. Nggak pro rakyat, jadi malah bikin susah aja, makanya makin sulit aja gitu loh. Pro dong Pak, pro pejabat. Pejabat kan Ya juga kan rakyat. makanya nggak pro rakyat, tapi pronya ke pejabat. Pejabat juga rakyat mah. Enggak, bukan rakyat mereka kan. Lu gak bisa menang lu debat. Makanya Tapi kalau menurut gue ya, jadi sebegini ya. Kalau kita bahas kemarin, kita kan lagi bahas escape nih mah sebenarnya. Escape itu adalah kita coba untuk keluar daripada rutinitas dan cara berpikir lama. Karena sebenarnya menurutku dan kita juga udah bahas ya, bahwasanya yang dilakukan sama orang-orang yang jahat dalam tanda kutip itu mereka mencoba untuk agar orang tuh tidak mau berpikir
kecuali daripada yang mereka inginkan. Gitu kan ya. Contoh misalnya kayak ngasih soal tapi jawabannya ABC. Pilihan ganda misalnya. Udah dikoridorin cara udah dikoridorin gitu kan ya. Contoh misalnya, bagaimana kinerja pemerintahan saat ini? A, sangat baik. B, baik. C, akan lebih baik gitu. Iya kan? Nah terus dipublis artinya pemerintah kinerjanya baik gitu kan ya. Kan itu kan aneh kan itu kan namanya kan pilihan berganda, escape. Nah, dan escape itu kita udah bahas bahwasanya Rasulullah itu yang paling pertama kali akan dilihat adalah injustice. Karena kenapa? Injustice itu adalah sesuatu yang paling mudah dirasakan oleh manusia. Bukan hanya, nggak perlu orang beriman, nggak perlu orang berpengetahuan, injustice itu kan dirasakan semua orang. Tapi benar nggak? Ketidakadilan itu mah. Ketidakadilan. Orang-orang yang pintar kena, orang-orang yang nggak pintar juga kena. Semuanya kena dengan injustice. Berarti yang paling mudah dirasakan adalah injustice, keadilan. Maka tema Islam pas waktu ketika Rasul turun dari Gua Hiro, turun dari escape-nya, yang dihajar adalah semuanya tentang ketidakadilan. Makanya hari ini tentang ketidakadilan. Masalahnya adalah semua orang yang ngomong tentang ketidakadilan dikarungin akan bermasalah. Apakah Bunda siap ini anak bermasalah? Enggak, kayaknya bundanya juga bakal. Tapi beda. Kalau mama di Indonesia tuh punya imunitas. Iya, ras-ras paling kuat. Ras-ras paling kuat. Iya, berani mati. Makin emaknya nggak takut mati emang. Waduh. Maksudnya ya selagi kita benar, selagi kita ya nggak perlu takut. Gitu. Tahu dari mana kalau mama benar? Jangan-jangan kita salah. Maksudnya benar menurut kita lah. Iya sih. Maksudnya yang pasti yang benar menurut kita dulu lah. Yang benar menurut kita. Berarti menurut mama yang benar apa? Ayo lo. Maksudnya yang benar di bidang apa dulu nih? Di bidang apa dulu? Di bidang tadi misalnya ketika ngelihat injustice di Indonesia menurut mama yang benar apa seharusnya? Injustice dalam sebuah bidang atau yang lebih yang spesifik. paling nggak adil di Indonesia apa? Yang paling nggak adil misalnya. Yang paling nggak adil. Polisi lah, hukum lah, ya, atau misalnya pejabat lah, fasilitasnya lah. Karena kalau sekarang kayaknya hampir semua ya. Iya sih. Semua ya. Khususnya kalau ketidakadil menurut gue sih hukum sih. Hukum, ya, hukum paling parah. Kalau hukum itu paling ya memang paling kelihatan. Tapi kalau sekarang akhir ini kan sekarang kayak pajak segala macam kan semua kayaknya nggak adil. Nah, kayaknya yang dikerok yang di bawah semua. Waduh. Oke. Yang terakhir yang paling mudah dirasakan orang, kasus yang Sukatani kemarin lu lihat gak? Ya, mama dengerin ya Sukatani. Bayar itu. Yang mana itu? Jadi ada rock, rock. Dia punk apa rock ya? Band punk. Band punk. Dia bikin lagu bayar. Polisi. Di Indonesia polisi dibayar, dikit-dikit bayar. Langsung didatengin polisi, langsung bikin klarifikasi. Langsung. Saya minta maaf. Oh itu kan udah biasa memang. Dan setelah itu hidupnya dihancurin. Iya. Terus kan disuruh jadi duta. Iya. Suruh jadi duta ya? Iya. Yang terakhir tuh di offer. band Sukatani itu jadi duta. Terus mereka bilang, oh kami polisi tidak anti kritik dan lain-lain gitu. Padahal langsung kritik tuh. Iya, padahal langsung kritik dia. Kalau jadi duta kan otomatis dia nggak berani kritik lagi. Iya. Itu kan memang caranya begitu. Nah artinya kan injustice tuh artinya. Kan nggak adil kan. Harusnya polisi menegakkan hukum nih misalnya. Tapi sekarang orang kalau misalnya dia dapat kasus, dia takut tuh ke polisi malah. Aku Bunda kalau pas misalnya lagi jalan naik mobil ya. Pas ada polisi, aku langsung ngecek. Bawa dompet gak nih? Bawa SIM gak nih? Malah jadi deg-degan. Emang takut lapor. Karena kadang-kadang kehilangan kambing lapor polisi katanya bisa kehilangan sapi. Nah iya, itu kan ada gium yang banyak ya. Kalau hilang ayam jadi hilang kambing. Kalau hilang kambing jadi hilang sapi. Nah, cuman kan polisi nggak mau dengar nih. Nah, hidup di Indonesia kata orang nggak ketidakpastian itu yang membuat orang tuh akhirnya merasa ini injustice nih maksudnya. Ini nggak ini. Hukum kalau ke atas tumpul, kalau ke bawah cepat banget. Iya betul. Misalnya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Nah, menurut Bunda yang bagus, yang benar harusnya seperti apa tuh? Kayaknya sebelum yang benar kan tadi sempat kucewa. Ya, bilang kuciwa kan. Oh iya benar. Memang kuciwa apa sih yang paling gede itu? Ya kuciwanya ya kalau kita kan dulu lihatnya gini ya, maksudnya orang biasa bisa jadi pemimpin. Maksudnya jadi kita ada harapan loh, nggak mesti yang istilahnya keturunan apa, sekolah sampai mana bisa jadi pemimpin gitu. Kita jadi orang muda itu bisa punya harapan untuk jadi pemimpin. Ya, itu gitu keren kan. lah, itu story-nya sukses lah. Makin kesininya kenapa istilahnya ya kok makin apa ya kalau dibilang serakah ya serakah lah gitu ya. Jadi gimana gitu kok kayak ya tapi kembali lagi manusia memang gitu kayaknya kok fitrahnya ya. Kalau dikasih ini mau dikasih hati ngerogoh rempelo kalau orang Jawa bilang. Jadi dikasih tuh pengen lagi gitu. Kalau dikasih hati pengen ampela. Pengen ampela. Jadi pengen lagi dan kalau udah posisi nyaman untuk pindah kursi itu kan susah. Iya sih. Tapi bedanya gini Mas, soalnya kalau analoginya di Indonesia tuh ada oknum yang kebal hukum. Iya.
ya kan? Kalau di pemerintahan beberapa posisi itu kayak secara nggak langsung mereka bilang mereka kebal hukum. Sebenarnya kalau contoh yang paling konkret ya, yang tadi Mama bilang itu tuh happen di kasus e-fishery. Kalau tahu. E-fishery ya. Itu tuh poster boy loh di seluruh dunia. Itu startup paling keren, paling gede, paling profitable dan lain-lain itu dari orang yang bawah banget. Itu cerita CEO yang dari nggak ngerti apa-apa, dari cuma petani, jadi keluarganya apa, gede banget. Iya betul. Dan ternyata kayak gitu. Ternyata fraud. Mama ikutin kasusnya nggak? Ikut. Dia tuh kayak malsuin laporan keuangan. Iya dari awal dan dia benar-benar sebenarnya dia pintar sebenarnya. Karena dia bisa rancangnya dari awal. Pintar bohongin orang berarti. Ya iya, biar bohongin orang, kalau nggak pintar nggak bisa bohongin orang. Benar itu. Benar. Tapi korbannya jadinya 98, ini baru banget 98% karyawan sekarang kena PHK. Bayangin tuh. Habis itu semua investornya rugi 90%. Jadi dari $1 setiap diinvest cuma balik 10 sen. Jadi merugikan banyak orang dan itu karena terkuak dan itu di bidang swasta, ya udah kena kasus dia. Kalau yang Mama kecewain kan nggak bakal bisa kena kasus kan? Ya susah. Nggak bakal dikasusin. Nah itu makanya ketidakadilan itu kalau menurut Mama gimana? Kenapa kayak? Tapi nggak tahu juga ya sebenarnya mungkin Ustaz lebih tahu, kayaknya nggak ada yang mustahil sih. Maksudnya? Nggak mustahil dong. Kalau misalnya Allah mau berkehendak nanti suatu saat dia kesini bisa juga. Bisa. Kalau tergantung nih orang Indonesia doanya kenceng nggak? Gitu. Ini udah mulai masuk doa kenceng atau nggak kenceng ya? Jadi kalau kita otomatis ngandelin justice gitu ya kayaknya nggak mungkin. Tapi kan untuk manusia nggak mungkin kan, ya kembali lagi. Kalau aku bahas gini ya sebenarnya. Kalau aku bahas ya, tadi kan itu pertanyaan bagus tuh. Kenapa bisa muncul injustice? Menurutku sederhana. Ada satu pepatah yang sangat diyakini oleh orang Barat dan itu benar. Power tends to corrupt. Dan salah satu korup yang paling kelihatan adalah injustice, inequality, kan gitu kan ya. Tidak sama di mata hukum lah gampang gitu. Sebelum aku kesana, sebelum aku bahas tentang power tends to corrupt, di dalam Islam itu keadilan itu adalah pilarnya pemerintahan. Jadi bahkan sampai kemudian saking banyak hadis yang mengatakan tentang keadilan, ulama-ulama tuh bilang gini, Allah akan menolong satu negara, meskipun dia bukan negara yang Islami, kalau dia punya keadilan. Artinya dia akan maju. Tapi Allah akan memberikan hukuman atau azab pada satu negara, meskipun negara ini adalah negeri Muslim yang tidak adil. Artinya bukan soalan iman dan gak iman, tapi soalan adil atau tidak adil kalau soalan negara misalnya. Nah kalau gitu kita bahas tentang power tends to corrupt. Kita lihat nih, dalam sejarah, kalau di dalam Al-Quran misalnya ya, diceritakan paling gak adil, apa menurut lo? Ada gak cerita paling gak adil? Pemerintah yang paling gak adil? Apa mah? Fir'aun. Ya. Itu salah satu, itu paling banyak tuh cerita kan. Nabi Musa cerita banyak banget. Fir'aun. Kenapa Fir'aun tuh dia bisa berbuat tidak adil? Karena semua power terkumpul di dia. Dan dia act as a god. Ketika dia act as a god, maka semua yang disampaikan kepada dia is a blasphemy. Bukan sebuah kritik, bukan sebuah nasihat, advice, bukan. Tapi sebuah hinaan. Maka dia tidak terima kritik. Berarti siapapun yang berusaha act as a god, pasti dia tidak adil. Karena terlalu banyak power yang ngumpul di dia. Yang kedua, orang bisa nggak adil ketika dia nggak ngerti konsep adil. Karena adil bagi orang-orang biasa adalah bagi dua. Tapi sebenarnya adil nggak gitu. Adil di dalam kemudian Islam misalnya memberikan seseorang sesuai dengan kadarnya. Memberikan orang sesuai dengan kadarnya. Kadarnya. Ada anak kecil sama ada orang dewasa. Bapaknya bagi duit. Satu dikasih 1 juta, satu dikasih 10 juta. Tergantung keperluannya. Itu adil. Ya. Seorang ibu ketika punya anak 4 perlakuannya beda-beda karena dia tahu seperti apa anaknya perlunya apa. Ya. Maka itu adalah adil. Tapi kalau sekarang karena power terkumpul di dia semua dan dia tidak punya purpose yang bagus, maka dia akan gunakan power itu kepada siapapun yang dekat dengan dia. Fir'aun, nih aku jadi ingat gini. Fir'aun ketika datang, Musa, kamu mau ngapain? Saya mau bawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian Fir'aun bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gini aja. Kita tanding aja kata Firaun. Kamu nggak bawa sesuatu kecuali cuma sihir biasa. Nih, aku kumpulin semua penyihir ngelawan kamu. Pas semua penyihir sudah dikumpulin, tahu nggak? Penyihir itu bilang ini. Kalau kami menang lawan Musa, kalau kami mengabdi kepada engkau, kami dapat apa? Sekarang aku mau simulasi. Bunda kalau jadi Firaun, mau dikasih apa? Bunda mau apa? Ini kan belajar nih. Kalau jadi Firaun mau ngasih apa? Ngasih apa ke siapa dulu? Ke tukang sihir. Kalau misalnya udah bantu Bunda, Bunda ngasih mereka balas jasa apa? Ya, kasih mereka jabatan, kasih uang. Oke. Lu kalau lu jadi Firaun lu kasih apa? Harta. Harta. Nggak ada yang lain.
Ya plus lah. Ternyata jawaban di dalam Al-Quran menarik. Firaun nggak bilang aku kasih harta, atau Firaun nggak bilang aku kasih jabatan. Firaun bilang kepada seluruh penyihir itu, kalian akan termasuk orang-orang yang dekat dengan aku. Minal muqarrabin. Kamu akan termasuk dekat dengan aku. Artinya apa? Kamu masuk circleku. Berarti ketidakadilan itu pertama-tama akan menimpa siapa? Orang yang paling jauh daripada circle yang punya kekuasaan. Oh iya. Maka dari situlah muncul kemudian Rasul bilang, sesungguhnya sultan itu seperti bayangan Allah di dunia yang datang kepada mereka orang-orang yang terzolimi. Terzolimi orang-orang paling ujung tuh, karena lawan daripada kata adil, zolim. Benar. Dan Abu Bakar bilang gini, sebagai pamungkas, Abu Bakar bilang gini, kepemimpinanku akan ditentukan oleh nasib orang-orang yang paling lemah di antara kalian, bukan orang-orang yang paling kuat di antara kalian. Di balik itu konsepnya Firaun. Jadi orang paling dekat justru nggak dapat apa-apa, yang paling jauh dari aku itu justru dapat sesuatu. Itu konsepnya tuh, keadilan tuh di dalam Islam, keren banget. Masya Allah. Gue jadi masih gak biasa gue. Mah, ini kan latihan. Jangan diremehkan ya, benar. Iya. Ya ketidakadilan itu, iya sih. Kemarin tuh ngehnya tuh pas dari podcast. Ya. Kemarin gue fokusnya quality of life. Oke. Karena lihat dari sisi pandang individu lah. Kayak misalnya dari dia growing up di Indonesia, habis itu dia pendidikan, mau dia bikin pekerjaan, bisnis, mau bikin bisnis dan lain-lain gitu kan. Tapi bener sih, topik utama yang bikin Indonesia krisis tuh karena keadilan. Ya. Terus solusinya apa, Mal? Let's say, ini kan ada yang sudah berusaha menjadi Tuhan, ya, yang meme-nya kan ini mah 3 periode tapi pakai second account. Mama lihat ya? Maksudnya Remon. Maksud meme. Oh iya, meme. Sorry, saya cuma kutip. Oke, meme ya. Itu solusinya apa? Ya udah berarti masyarakat ya berdoa aja semuanya gitu. Ya gimana ya, berdoa sih pasti ya kalau ini kan. Tadi kencang-kencangan doa ya. Itu pasti. Tapi ya kalau yang masih bisa berusaha, memang susah ya kalau mau berusaha pun, karena belum mau ini sedikit pasti langsung di cut, langsung ditutup gitu. Harus ada yang berani memang. Mungkin kayak gini. Tapi sekarang kan zaman media ya, semua kalau mau diviralin atau di apa mungkin masih bisa, tapi harus ada datanya. Betul. Semua harus dikoordinasi buat selalu disuarakan. Kemarin itu kita ada ide namanya bikin komite keadilan. Aliansi Worst Generation. Jadi kita mau kumpulin orang-orang yang kayak punya prinsip bagus dan lain-lain. Terus kita setiap ada ketidakadilan kita ngebahas itu dan make sure itu viral. Contohnya salah satunya gitu. Tapi Mama setuju nggak? Misalnya kayak gini. Misalnya berani, ya kan? Udah berdoa nih misalnya, udah sholat misalnya. Ya. Udah Bismillah. Gitu kan. Ikut demo misalnya turun tangan. Nah misal kayak gitu. Mama bakal ngeliat itu anarkis atau radikal. Diakui sebagai anak atau dicoret dari kakak. Kalau demo mah nggak masalah. Asal jangan anarkis kan. Anarkis itu kan kalau kamu merusak fasilitas. Kalau cuma demo menyuarakan itu bukan anarkis. Kalau radikal boleh nggak? Radikal apa Tat? Parah. Iya. Oke, kalau gitu aku jelasin radikal ya. Boleh, itu menarik. Kita udah punya platform ya, bahwasanya justice itu adalah ketika semua orang merasa bahwasanya dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Itu justice. Kalau ada orang tidak merasa begitu padahal sudah dikasih justice, berarti dia nuntut lebih. Gitu kan ya. Sering nggak anak kecil ngomong gitu, wah mama nggak adil gitu kan ya. Sering, kakak dapat segini, aku dapat segini. Loh enggak, justru mama adil karena kamu belum perlu, kakakmu udah perlu. Berarti dia yang salah kan ya. Oke, kita juga udah bahas konsep injustice. Ketika power itu terkumpul pada satu tempat, maka kemudian dia bisa berbuat apapun yang cenderung untuk circle terdekatnya. Sekarang aku mau nanya gini, menarik nih. Kita simulasi lagi. Kita bicara power sekarang. What is power? Kekuasaan. Menurut Mama apa nih power zaman sekarang? Kekuatan dan kekuasaan ya. Kekuatan dan kekuasaan. Apa itu? Apa misalnya contoh uangkah, jabatankah atau apa? Uang dan jabatan. Uang dan jabatan. Gue ada teori. Tapi power itu sendiri kalau gue definisinya the ability to influence sesuatu di luar dari kontrolnya, itu kalau ultimate power. Nggak ada sesuatu di luar kontrol tapi kita bisa influence itu. Gimana caranya? Untuk menggerakkan. Kalau Indonesia itu ada 3. Saya selalu bilang, sering di podcast di Indonesia. Indonesia tuh pertama tetap uang. Karena sistemnya begini, uang melancarkan segalanya. Yang kedua adalah posisi atau jaringan atau jabatan. Ya circle tadi. Karena kan kalau network gitu benar. Nah, ketiga nih yang baru nih mah. Apa? Atensi. Oke, makanya gue cocok nih. Iya, atensi itu komoditas baru untuk power. Makanya kenapa semua lagi ditawarin jabatan staff susnya termasuk. Lu ya? Enggak, gue mah. Gue cuma dapat katanya ini iPhone bekas mama. Makanya gue lagi mesti mikir-mikir nih.
Ada satu komoditas yang mirip kayak yang lu bilang. A new kind of power, dan menurutku ini sampai hari kiamat gak akan tergantikan. Informasi. Dan informasi ini yang membuat atensi kan sebenarnya kan, exposure dan segala macam. Nah, menurutku itu yang sekarang jadi komoditas tukar power yang gak bisa diakses kecuali oleh orang-orang yang benar. Informasi, dan itu yang paling ditakuti oleh orang-orang yang punya power dan korup. Informasi. Maka semua tadi yang Mama bilang di awal tadi, semua yang dilakukan oleh pemerintah, semua yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat tidak adil itu akan menutup informasi. Sehingga orang nggak tahu yang mana justice, dia harusnya nerima apa, orang nggak ngerti gitu maksudnya. Jadi dia tutup tuh semua informasi tuh, menurutku situ. Artinya, makanya Raymond itu new kind of power. Karena dia punya informasi yang bisa dia gunakan untuk ngasih tahu orang, kamu tuh harusnya dapat kayak gini loh. Kamu tuh harusnya bisa begini loh. Harusnya nggak gini loh. Orang bilang, masa iya? Oh masa iya? Dan itu yang Rasulullah lakukan dulu. Masya Allah. Iya kan? Iya kan? Itu yang dilakukan oleh para nabi dulu kan? Ngasih tahu apa harusnya kamu dapat gitu maksudnya. Kamu tuh jadi gini, kamu keluarin duit berapa untuk beli handphone ini? Segini. Lah, kamu dapat apa? Handphone doang. Casannya suruh beli sendiri. Aku kemarin dapat casan. Kenapa kamu beli? Ya kan? Loh. Ini kok screen-nya gini? Harusnya screen-nya itu kayak gini nih. Berarti kamu dapat palsu. Iya. Lo Pertamaxku kok 90 RON-nya gitu. Nah, misalnya gitu. Harusnya 92 gitu. Iya. Karena tanpa informasi itu, semua orang nggak akan marah. Iya, orang nggak semua marah. Orang nggak akan merasa injustice. Orang merasa ketika dia pergi beli Pertamax, dia merasa sedang membantu Indonesia. Gitu. Ternyata, gitu kan ya. Ada dua problem padahal di situ. Satu, kemudian naikin harga Pertalite jadi Pertamax. Yang kedua adalah membuat seolah-olah Indonesia perlu impor. Dan itu belum kita bahas loh. Itu gila sih mah, itu gila sih. Artinya informasi itu menurutku adalah new kind of power. Iya. Dia jadi nilai tukar yang sangat berharga. Maka semua orang, lihat nih, semua orang pegang informasi itu sekarang pasti bermasalah. Iya. Enggak semuanya. Ada beberapa jadi staff sus. Iya, benar. Dan dia termasuk yang keep informasi itu. Iya. Dan ternyata di zaman para nabi itu adalah the biggest informant. Oh iya hitungannya? Jelas. Semua. Iya kan bahasanya prophet itu nabi bukan? Prophet itu nabi. Prophet itu kan pembawa informasi kan? Profesi, informasi. Iya. Rasul artinya pembawa informasi, risalah. Oh. Risalah artinya adalah sesuatu informasi-informasi yang harusnya orang tahu. Contoh, Yesus. Langsung Feren lihat. Nah, Yesus itu bawa informasi yang orang-orang nggak ngerti. Makanya ketika dia datang kan dia bilang gini, aku bukan menggantikan Taurat. Aku pengen menggenapi Taurat. Artinya memberi kalian informasi-informasi harusnya kalian tahu. Harusnya begini nih. Maka orang-orang siapa yang gak suka? Pada saat itu status quo-nya adalah Yahudi. Dia gak suka tuh yang pegang status quo itu. Padahal sama-sama Yahudi nih. Dia gak suka karena Yesus bawa informasi yang baru. Nabi Muhammad. Sama orang Quraisy nasabnya sama. Tapi orang Quraisy bilang, enggak, kalian berbeda. Yang ini kan hitam nih. Nah kalau yang hitam itu budak. Kalau yang putih itu mulia. Harusnya nggak gitu kan? Rasul bilang kenapa harus dibeda-bedain? Allah nggak lihat pada warna kulit, Allah lihat pada hatimu. Percuma kalau putih tapi jahat. Kalau hitam dia baik lebih mending. Maka Rasul mengubah seluruh pandangan itu dengan informasi. Informasi itu barang bahaya sih. Barang bahaya. Lu nonton ini nggak Inception? Dia bilang gini, kamu bisa bunuh orang, but not ideas. Karena dia bilang ideas itu kayak virus. Dia bisa kayak mati, tapi begitu dia sampai pada inang yang tepat, inang itu apa ya? Host yang tepat, dia akan masuk, berkembang dan kemudian akan menyebar. Nah, ideas. Masya Allah. Biasa mamanya yang bilang Masya Allah. Iya mama sekarang malah jadi mau belajar nggak mah? Iya. Mau belajar sama Raymond nggak mah? Ini kan mama kan perjalanan pertama memulai untuk menyebarkan informasi. Karena kan sebenarnya kan dari kemarin kita podcast yang sempat trending tuh di YNTV, mama tuh jadi kayak apa sampai sekarang pasti ada yang minta standar mama baru ya? Iya, standar mama baru. Oh gitu. Cewek ya? Iyalah. Yang saya terima saya cewek semua. Enggak, karena aku yakin itu yang minta nasihat tuh sebagai jalan. Modus. Ada yang bilang suruh bikin buku bagaimana parenting gitu. Gimana punya anak kayak Raymond gitu ya. Parenting untuk mendidik anak nakal gitu maksudnya ya, atau gimana?
Iya, pokoknya parenting bagaimana ngedidik bisa supaya masuk anak-anak supaya sukses gitu. Oh gitu, lumayan berarti ya. Lumayan. Berarti itu informasi juga. Informasi. Dan balik lagi kalau kita bahas tentang injustice, informasi itu adalah bagian daripada lawan daripada injustice. Maka sebenarnya yang nonton ini sudah ngerti bahwasanya para nabi itu menyebarkan informasi. Informasi ketika masuk ke sini, orang bilang harusnya nggak gini deh. Karena gini loh, mama ya. Nggak semua mama-mama berpikir kayak mamanya Raymond. Iya. Ya kan ya. Tiba-tiba bikin tentang tadi protes tiba-tiba. Saya tuh susah-susah ya didik anak ya. Supaya IPK-nya bagus. Gue suruh belajar ya. Gue kasih makan. Tiba-tiba ada orang yang bilang 2,7 nggak apa-apa. Ya kan ya. Asal 2,7 bisa jadi menteri. Pernyataan macam apa ini? Belum lagi kalau anak-anak yang lain dengar dasmu. Ya, Dasmu. Coba Iya, kita betul. bahas Nah, dasmu. mama selalu komplain kalau aku Komplain. ngomong dasmu. Iya. Emang lu pernah bilang gitu? Tapi kan lu bukan presiden. Bukan beda-beda. Iya kan ini kan Makanya nggak boleh. ya aku Ya, Presiden boleh, aja nggak boleh bercanda. sebenarnya kan. tapi aku stres sih ketika aku maksud tuh gini, presiden sekarang lebih banyak curhat. Pertama gitu kan ya. Yang kedua itu merusak generasi muda menurutku. Betul. Aku punya teman yang mulutnya itu jahat namanya Fuad. Aku punya teman mulutnya nggak bagus namanya Fuad ya. Tapi aku ngerti kenapa dia menggunakan pisuan tuh dalam materi dia. Tapi please, kalau kamu sudah jadi presiden jangan. Karena itu menginspirasi Iya, banyak benar-benar. orang gitu maksudnya. Saya bikin status juga tapi bukan di Rebun ya. Saya bilang saya itu yang kata itu saya bilang guru kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maraton. Ini kalau gurunya sudah lari, kencing muridnya mau jadi apa? Maraton. Gitu. Berarti mama kalau misalnya mau ada pesan nih, anggap nih ya, pemerintah dan jajaran pejabat itu kayak anak-anaknya mama. Ya, nih. mama Anggap mau nih, ngomong apa nih? Mama mau ngomong apa biar misalnya Punya anak teman kayak yang- gitu. punya anak kayak gitu. Anggaplah mama misalnya Ai yang jadi Ya. mereka nih gitu. Ya. Mama mau bilang apa? Raymond ternyata menaikkan RON 90 menjadi 92. Nah, misalnya kayak gitu lah, Ma. Ah. Atau misalnya Ai yang kemarin 300 T timah gitu misalnya. Mau ngomong apa, Ma? Ngomong apa ya? Ya kalau bisa ya namanya pejabat itu kan istilahnya dicontoh. Dia kan di atas jadi pemimpin ya dicontoh, yang di bawah dicontoh rakyat, dipercaya rakyat ya harus amanah gitu loh. Amanah. Nggak digampar dulu. Nah, apa ya? Nggak digampar dulu. Gambar susah nanti kita masuk penjara. Kan anak sendiri. Kan anak sendiri yang padahal kayak kalau Tetap misalnya aja zaman sekarang guru nyelentik murid aja bisa dilaporin polisi. Oh. Iya, Sekarang nggak sudah bisa. mendidik aja sudah tidak bebas ya. Iya, mendidik anak aja sekarang kan dikit-dikit bisa dilaporin. Dulu aku pas kalau di sekolah ada masalah, aku bilang jangan kasih tahu bapak ibu ya, jangan kasih tahu bapak ibu ya gitu. Iya. Aku langsung Soalnya sampai mohon-mohon. ditambahin kan, ditambahin sama bapak ibunya. Bukan ditambahin lagi. Lebih parah daripada yang kita dapat di sekolah. Kalau sekarang dikit-dikit lapor polisi, guru dilaporin polisi. Berarti cuma dinasihatin, "Mbok ya amanah" gitu ya. Iya kan nggak mau gimana lagi, mereka tuh udah dewasa, udah gede mau. Lu nggak nanya gua kalau gua jadi bapaknya. Oh iya, boleh. Oke, Kalau gua jadi akan bilang sama anak gue Ustadz nih. Felix nih jadi bapaknya dari yang orang-orang kayak gini. orang-orang kayak gini. Aku bilangin, "Nak, kamu boleh gagal dalam apapun, Nak, tapi jangan gagal dalam satu hal. Tahu diri." Hah? Ngomong gitu. Tahu diri itu adalah satu konsep yang sangat penting di dalam ngurusin orang. Tahu diri. Tapi banyak yang nggak tahu diri. Wih, itu aku bilang kamu boleh gagal dalam apapun, tapi please jangan gagal dalam tahu diri. Karena gini ya, lihat ya, aku yakin semua orang yang melakukan injustice akan bisa bela dirinya. Benar. Aku begini karena ini kok, aku terpaksa kok, aku gini kok, kenapa nggak boleh dan segala macam. Tapi ingat ya, diri kita itu tahu diri kita tuh siapa. Jadi tahu diri itu penting banget. Mbok ya kalau kamu nggak pernah baca buku, gitu kan ya, atau nggak pernah belajar gitu kan ya, ya udah jangan ngambil amanah yang memerlukan itu. Paham gak sih maksudku? Paham. Nah, begitu kemudian ada kejadian ya, mohon maaf ya, ada kejadian orang-orang nggak tahu diri nih, aku ngeliatin videonya sama anakku. Nak, lihat ya nak ya, besok jangan sampai kamu jadi orang nggak tahu diri. Karena Tahu Abi nggak? malu banget kalau kamu nggak tahu diri. Kemarin Ayah bawa topik ini di CAF pas jadi pembicara. Jadi kan kalau Ayah kan dari segi sains kan, dari segi Iya. logika kan. Jadi ada namanya cognitive dissonance. Apa Jadi sebenarnya manusia tuh udah ada mekanismenya yang bikin dia nggak nyaman sama diri sendiri. Misalnya kayak kita nge-gym, kita mau six pack nih. Oke.
Tapi setiap jadwal nge-gym kita malah selonjoran. Ya, itu Malah 6 months jadinya. 6 months. Iya, 6 bulan. 6 years menurut gue sih. 6 years ya Rick. Nah, Rick ini dia sempat kurus banget mau 6 pack. Dikit lagi 6 pack. Itu 6 months udah 6 bulan hamil. Jadi cognitive dissonance tuh setiap manusia tuh sebenarnya nggak nyaman mah. Kayak otak kita sama hati kita tuh kalau pas kita ngelakuin berbanding terbalik dan dengan yang kita tahu apa yang harusnya benar, itu tuh ketika nyaman. Oke. Tapi problemnya karena sekarang semua hal itu bisa dicari, dinyamankan secara instan. Itu tuh benar loh. Kayak misalnya kita ngerasa nggak nyaman, kita nggak produktif, atau kita nggak nyaman, kita nggak nge-gym. Buka sosmed, scroll. Kamu nggak apa-apa kok, body positivity kok, gitu kan. Jadi orang gampang gitu mah, banyak nyaman. Jadi solusinya kalau di psikologi namanya cognitive reappraisal sama cognitive reframing. Oke. Itu teorinya. Dan ternyata itu ada ajarannya di Islam. Gue baru mau ngomong apa tuh. Lu udah pernah ajarin. Oh, udah ya? Udah pernah ajarin. Jadi kayak sebenarnya mirip, tapi nanti kita cocok logiin ke tadi sebelum episode ini yang saya mau bawa terus itu tentang la ilaha illallah. Ya kan? Sebelum kita percaya kebenarannya, sebelum kita menerima Allah, tiada Tuhan dulu. False belief-nya, reappraisal sama reframing artinya false belief, kepercayaan palsu kita tuh mesti kita patahin dulu. Kita nggak bakal bisa percaya hal-hal baru kalau yang lama nggak bisa dipatahin. Jadi kita butuh escape dulu mah. Escape. Keren nggak? Nah, gua ajarin yang baru ya. Tadi lu bilang tadi cognitive dissonance. Itu kan susah banget ya menyebutnya ya. Dalam bahasa Islam gampang, munafik. Munafik mah. Tidak sesuai antara apa yang diomongkan dengan apa yang diperbuat. Dan apa tadi obatnya apa appraisal tadi? Cognitive reappraisal sama cognitive reframing. Cognitive reappraisal, cognitive reframing itu jadinya lawannya munafik. Iya. Harus keluar ayat dong. Iya. Ada nggak ayatnya? Ada. Bisa dicari. Jadi gini ya. Tadi yang dinamakan dengan cognitive reappraisal itu berarti kan dia menyesuaikan lagi ya. Mengulang. Apa yang dirasain menyesuaikan. Ya. Namanya jujur. Nah, jujur. Makanya jujur itu adalah komoditas yang paling berharga. Maka Nabi itu sebelum diajarin semua diajarin jujur. 40 tahun lo bikin jujur. Karena dia nggak mau jadi munafik kan. 40 tahun. Nabi itu ketika sebelum jadi Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul, dia dikenal sebagai Al-Amin, integrity. Oh iya, Al-Amin. Integrity. Jadi integrity kan apa? Orang ngelihat kesesuaian antara apa yang dia mau dengan apa yang dia lakukan. Aku pengen pergi ke Bandung nih. Oke, dia cari travel ke Bandung. Aku pengen pergi ke Turki nih. Cari pesawat, bukan cari travel. Bukan cari travel bis kan gitu maksudnya. Nah, ini namanya adalah kemudian kesesuaian. As-sidq itu artinya adalah kesesuaian antara ucapan, keinginan dan perbuatan. Luar biasa loh. Lu ngitung ya coba. Lu ngitung ya coba ya. Di dalam podcast ini ya, lebih banyak siapa yang mengucapkan Allah? Aku atau Raymond? Dari tadi aku ngitung itu kayaknya Raymond itu kayaknya. Jadi sekarang ini Ustadz siapa ya? Aku jadi pembicara. Jadi di dalam satu teknik psikologi ada namanya cognitive dissonance. Cocok nggak? Karena saya komit mah. Ramadan ini kan saya mau belajar benar sesuai dengan permintaan mama. Ini artinya anaknya mendengarkan orang tuanya. Makanya tadi kasih kesempatan mah kalau mau ngomong ke masyarakat luas nih tentang ketidakadilan yang mereka rasain, mereka harus ngapain mas? Sebelum kita tutup nih, biar gak kepanjang. Soalnya kita kalau gini terus bablas bisa berjam-jam. Bisa sejam kita. Nah, mama ada yang mau disampaikan nggak untuk orang-orang yang merasa ketidakadilan di Indonesia? Sabar. Pasti sabar pasti dulu, pasti sabar dulu. Takutnya kan nanti pas kita kejadian nggak punya kesabaran langsung brek salah jalan kan. Gua kalau di sini ya ada Mama Raymond ya, gue yang dinasehatin. Sabar, iya sabar tuh udah pastilah. Lanjut. Keluar asli nggak tuh? Bagus itu bagus. Bagus itu. Iya, jadi kan supaya ngambil keputusannya kan nanti nggak salah jalan. Kalau kita langsung dengan emosi kan pasti nanti malah jadi masalah baru lagi gitu kan. Ya kalau terima ketidakadilan gitu ya pertama kan kita berdoa dulu nih supaya bisa iniin terus ya kita cari jalan supaya nuntut ketidakadilannya gitu. Misalnya kayak misalnya kasus dulu mama nuntut hak mama gitu ya. Dulu Rumah Sentul kan nuntut mbak mama sampai ke DPR sampai ke polisi kemana-mana pokoknya gitu kan. Ya kita tuntut selagi memang kita hak kita jalan itu kita tuntut sampai kapan kita tuntut. Ya memang pasti ada rintangannya, ada itu. Tapi ya jangan takut.
Jangan takut. Jangan takut. Dan sabar. Selagi itu hak kita, yang penting kita jalannya benar, cara nuntutnya benar. Gitu. Dan berdoa. Berdoa pasti. Masya Allah. Lu mau dimarahin lagi? Berdoa pasti lah, mana ada hidup tanpa doa. Minta supaya Allah lancarkan, minta Allah lindungi. Lu gimana sih, Rey? Masa gua harus jadi tim mama? Setiap penerus gue selalu Ustadz Felix, aku tim mama. Ada pengkhianatan ya di sini. Kalau kita ambil dari Suratul Kahfi, itu tadi Suratul Kahfi itu. Oh itu Suratul Kahfi? Suratul Kahfi. Ada cerita bahwa ada Ashabul Kahfi, ada orang-orang yang mereka benar-benar ngeliat injustice. Tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Aku nggak tahu caranya gimana, tapi yang pertama aku harus tegaskan, aku nggak suka dengan injustice. Itu yang pertama tuh. Jadi dia harus nggak suka dulu secara hati. Maka Ashabul Kahfi ini karena dia nggak tahu bagaimana cara mengubah, karena belum tahu caranya, maka mereka take refuge, escape. Mah bilang mah escape. Mereka escape. Dan escape-nya ditambah sama Allah ketiduran di situ sampai 300 tahun. Ya kan? Escape. Tapi kita nggak 300 tahun, kita 30 hari doang. 30 ya kan? hari. Nah, jadi mereka escape. Setelah mereka escape dalam ketidaktahuan itu, yang mereka tegaskan adalah aku nggak suka ini. Itu yang pertama. Ketika kita sudah tegaskan kita nggak suka dengan ini, Allah akan kasih jalan untuk tahu seperti apa seharusnya dan how to-nya. Jadi harus tidak suka dulu, tahu yang mana yang kita suka dan tahu how to-nya. Itu yang nanti akan dijalani oleh Ashabul Kahfi. Rahasia-rahasia berikutnya nanti ada di episode berikutnya. Kita bahas tentang Ashabul Kahfi, bagaimana caranya menangani injustice. Mama mau tutup episodenya nggak, Ma? Kamu aja. Ya, saya statement terakhir. Gitu. Marah-marah atau kita apa gitu ke Raymond. Kayak, soalnya judulnya Jangan budaya. ada mamam, kalau marah-marah nanti makin banyak yang makin takut orang-orang mau jadi istrinya Raymond. Tenang, Ma. Kalau justru itu tesnya. Sebentar, ini penting nih. Walaupun mama marah-marah, banyak gak DM yang masuk? Banyak. Berarti mama tidak cukup kuat untuk menghalangi orang untuk mau deket sama Raymond. Malah kadang ada yang gini, udah kalau misalnya nggak dapat Raymond, itu anaknya yang satu lagi masih available, nggak, yang penting jadi mantunya mama. Stephen. Yang penting jadi mantunya mama kan. Sian banget nih jadi bola muntah. Oh gitu ya, berarti sekarang sudah targetnya mama dong, bukan Raymond. Ada yang gitu. Yang penting jadi mantunya mama. Kalau yang kalau Raymond udah susah, udah yang anaknya satu lagi. Tapi sebenarnya aku penasaran nih, mereka nggak takut dimarahin? Kan udah tahu mama Raymond marah-marah. Nggak tahu juga ya. Kan saya tanya temannya Emily begitu kan. Gimana sama Bang Sule, lihat mama, karena mama omongan dia apa kata? Enggak, mama orangnya asik, katanya orangnya gaul, katanya orangnya ya gitu aja, orangnya santai gitu. Tapi sebenarnya aku coba ya, orang kenapa ke Mama Dede? Mama Dede cuma untuk dimarahin doang kan? Ya. Pernah nggak ke pengajian Mama Dede? Ya, dilihat di TV aja. Karena mungkin aku pikir gini ya, mungkin orang merindukan sosok ibu-ibu. Ya kan ibu-ibu di mana-mana ngomel kan ya. Dan banyak loh aku lihat ada beberapa yang orang tuanya sudah nggak ada, ibunya udah nggak ada. Aku tanya apa yang paling dirindukan? Ibunya marah-marah. Ketika ibunya banyak yang bilang bun aku kan udah nggak punya mama, boleh nggak aku jadi anak online-nya mama? Oh, cuma untuk dimarahin. Jadi ibu-ibu nagging itu ternyata ngangenin. Iya. Marahin Aima. Iya. Marahin terus. Ya mau nutup gak? Belajar. Ya mah ditutup mah. Ini udah 40 menit ini mah. Iya. Janganlah. Merusak image. Iya, apalagi nanti tayang di bulan puasa. Iya. Oh iya, di bulan puasa kan justru kita harus belajar. Ya nanti pas habis buka puasa aja kita marah ya. Gimana Bunda? Boleh ditutup? Ditutup lama, tutup lah. Tutupnya mengenai apa ini? Tutup topiknya kan ini tentang kalau AI sih judulnya Bunda AI roasting pemerintah. Nah. Emang di awal-awal jujur itu unscripted aja udah ngerasa natural sih. Jangan suruh roasting lah, dipancing aja. Jadi kan kalau misalnya ini karena dipancing. Iya. Berarti yang salah tetap mau menyelamatkan diri. Ini mau gimana pun saya salah selalu. Iya memang kita selalu siap untuk salah. Lu belum punya istri lu. Ini latihan yang bagus. Berarti ketika lu punya istri, double lu. Sesuai dengan nilai-nilai Ramadan, belajar sabar. Iya, sabar. Belajar sabar. Ya udah, oke mah, intinya kita harus belajar sabar dan kita harus berdoa dan kita berharap yang terbaik aja. Apalagi di bulan Ramadan. Ngejar, kita harus hunting, jangan lupa Lailatul Qadar. Kita harus hunting mah. Udah kasih tau dong, spill dulu. Udah tadi ya, udah spill ya? Udah spill. Kita harus hunting. Nanti gua kasih spill yang lain. Ya. Oh, gua kasih aja spill yang lain nih. Nah, udah 40 menit. Udah 40. Oh ya, nanti kita ke episode selanjutnya. Oke. See you guys.